malam ini gue akan presentasiin asesmen bahasa Indonesia 2. Jadi di sini ada 3 materi yang bakalan kita bahas. Yang pertama itu ada CV, terus semiotika, terus ada postkolonialisme sama postmodernisme. Jadi yang pertama yang kita bahas itu CV. Apa sih CV? Jadi CV itu kayak dokumen yang isinya identitas kita, dan biasanya CV itu digunain buat ngelamar kerja, terus buat masuk organisasi atau daftar beasiswa dan lain-lainnya. Terus fungsinya itu menjelaskan identitas diri kita, menunjukkan kemampuan kita, terus menilai potensi diri kita, sama menjadi alat promosi diri kita. Terus ini ada struktur CV, terus ini ada CV formal sama informal yang T1 yang udah dikirim ke GCR. Terus strukturnya tuh ada data diri atau identitas, terus ada nama, tempat tinggal, alamat, email, kontak. Terus dalam CV itu ada pendidikan. Di sini gue ngisinya itu pendidikan karena ini contoh CV karena gue masih sekolah sekarang. Terus ada riwayat sekolah atau kuliah, terus pengalaman. Terus di sini buat isinya gue pakai kepanitiaan sama organisasi. Terus di CV itu bisa dimasukin kayak hard skill, soft skill yang kita punya. Terus bisa masukin prestasi sama sertifikat, kalau itu tuh opsional. Terus lomba, seminar, atau kursus, hobi itu juga opsional, bisa dimasukin atau enggak. Terus sekarang kita bakal ngebahas senomatika. Jadi senomatika itu ilmu yang digunakan untuk mengartikan suatu tanda, dan tandanya tuh bisa dilihat dari lagu, dialog, catatan, gambar, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Karena menurut Rona Barthes ini setiap setiap bahasa tuh punya penanda atau petanda gitu. Jadi kayak teori senomatika disebut teori yang sangat penting dikarenakan tata bahasa merupakan tanda. Tandanya juga bisa berupa lagu, dialog, catatan, gambar, ekspresi wajah, gerak tubuh, semuanya. Terus ini ada senomatika Ronald Barthes. Terus ini ada detonasi, ini kayak makna literal, makna sesuai sama apa yang ada. Jadi kalau misalnya contohnya kayak ada gambar bunga mawar, itu sama aja kayak ya mengartikannya ya bunga mawar. Terus kalau kontonasi itu importasi atau makna yang dipengaruhi budaya, kayak contohnya mawar sama dengan artinya kayak bisa cinta, romantis. Terus kalau mitos itu sudah menjadi kepercayaan sosial dan dianggap normal, kayak biasanya kalau contohnya tuh kayak perempuan cantik biasanya identik dengan kayak putih, tinggi, kurus, yang kayak gitu-gitu. Jadi ini kayak mitos budaya gitu. Terus di sini ada konsep dasar senomatika Fernandez Saussure. Fernandez Saussure adalah tokoh yang meletakkan dasar teori senomatika modern. Tandanya adalah elemen paling penting dalam bahasa adalah komunikasi. Bahasa dan komunikasi. Tanda bukan benda fisik semata, tapi hubungan antara bentuk dengan maknanya. Jadi setiap bentuk itu pasti ada maknanya. Terus tanda, penanda, petanda. Penanda bentuknya fisik dari tanda. Sekarang kita ngebahas apa sih postkolonialisme itu. Jadi postkolonialisme itu adalah cara berpikir atau berpendapat studi yang membahas kayak dampak dari kolonialisme pada bangsa yang pernah dijajah. Jadi fokusnya ini kayak ngebahasnya bagaimana penjajah memengaruhi identitas, budaya, politik, dan cara pandang masyarakat hingga masa setelah kemerdekaan. Terus fokus utamanya tuh kayak di sini membahas soal penindasan, keadilan, terus juga dampak yang dialami oleh masyarakat, terus
mengkritik kekuasaan kolonial dan warisan kolonial. Dan kayak begini contohnya banyak. Terus juga mengangkat suara kelompok yang dulu dibungkam, kayak pribumi, perempuan, kelas bawah. Jadi kayak masa-masa penderitaan pada zaman dulu saat kita dijajah. Terus kalau kita akan ngebahas sekarang apa itu postmodernisme. Postmodernisme itu aliran pemikiran dari karya seni yang menolak aturan lama gitu. Jadi di sini fokusnya kita kayak menentang aturan lama. Jadi kita di sini kayak tidak percaya pada kebenaran tunggal itu, dan di sini kita lebih menekankan kebebasan berpikir secara bebas, permainan bentuk serta keberagaman perspektif gitu. Jadi bisa berpikir secara bebas. Jadi kita menentang semua aturan lama. Jadi kayak lebih open minded mungkin. Terus fokus utama postmodernisme itu cerita linear, banyak sudut pandangnya. Jadi kita bisa berpikir berpendapat dari banyak sudut pandang, terus menolak otoritas dan aturan baku, terus juga mengkritik narasi besar seperti moral, kekuasaan atau kebenaran absolut. Terus juga ini salah satu contoh karya postkolonialisme. Ini ada novelnya Pramudia Anantatur yang judulnya Bumi Manusia. Ini. Jadi di sini kenapa kita bisa bilang ini postkolonialisme, karena di sini tuh dia mengkritik soal kehadiran kolonial pada zamannya, terutama perbedaan kelas antara pribumi dan orang Belanda dan pribumi. Ini tuh ceritanya menampilkan benturan identitas tokoh Minka yang terjebak budaya pribumi dan pendidikan barat. Karena kan dia orang pribumi tapi dia berada di lingkungan orang Belanda, karena pada saat itu kita masih dijajah kan. Terus ini ceritanya menunjukkan dominasi budaya penjajah dan bagaimana tokoh-tokoh seperti Nyai Ontosoro melakukan perlawanan melalui pengetahuan dan harga diri. Di sini tuh tema-tema sesuai dengan kajian postkolonialisme, penindasan, identitas terpecah, rasisme, dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Jadi ini buat contoh buku modernisme. Jadi ini ada buku judulnya Saman, penulisnya Ayu Utami. Nah ini, kenapa ini bisa disebut modernisme? Karena ceritanya tuh linear dan banyak loncat waktunya. Terus ini multi prefeks, banyak sudut pandang dari tokoh-tokohnya gitu. Terus juga campuran genre dari politik, seksualitas, spiritual, dan romansa. Kritik pada kekuasaan dan patriarki, meruntuhkan narasi besar. Terus juga gaya bebas, anti kontroversi, tidak mengikuti bentuk sastra tradisional. Jadi itu aja presentasi saya hari ini Kak. Terus ini buat daftar pustakanya, ada ini dan ini, dan terima kasih Kak. Segitu aja presentasinya. Bye.